Apa kerja dulu kita ya? Kau udah kerja belum? Jauh, Puy. Aku 14 hari di sini nggak ngerjain apa-apa. Gegabah ini. Enggak, pertanyaan lu nih kerjanya kerja apa? Ya kerja. Kalau kerja legal. Kerja legal lah. Ya kalau kerja legal mah ya kalau gua udah Apa tuh? gua cobain. Ya, hampir semua gua udah cobain. Cuman gua sekedar nyobain aja. Nah, gua nggak gua kerjain selama 14 hari. Kalau misalkan lu kerja yang lain, nah ini Papuy udah tuh pernah. Nah, gue itu lebih ke mungkin menurut gue ini kan hidup baru ya. Jadi gue mengumpulkan informasi Chat. Oke, aku ada informasi nih. Tentang? Jadi kan tadi ada yang nebeng, minta anterin. Oke. Ke satu tempat, minta anterin. Salah satunya ke rumah sakit. Nah, aku diberitahu kalau biaya nganterin itu per titiknya 200. Betul. Nah, dia nggak mau bayar. Terus dia ngajak orang ngajak orang yang pakai rompi, kayaknya anak motor gitu bawa pentungan. Siapa anak motornya banyak dia anak motor. Siapa tadi namanya ya? Lupa aku. Enggak, maksudnya bukan namanya dia, motor apa? Waduh, kayaknya kalau dari rompinya sih motor apa ya? Ya, pokoknya itulah. Terus bawa pentungan gitu, kayak akhirnya nggak bayar tuh sampai akhir. Itu ada informasi kalau di sini ada orang-orang yang kayak gitu. Oh iya, ada. Masa mau didiemin? Ini karena lu Richard Wiseman nih ya. Ya gue lebih banyak informasi lah Chat. Gue mungkin selama 14 Masa hari. seorang Richard terima? Masa didiemin kayak gitu? Iya. Masa mandut? Ya memang hidup orang berkelompok ujung-ujungnya untuk itu. Mereka supaya bisa menindas orang yang hidupnya tidak berkelompok. Menurut gua kayak gitu. Iya kan? Masa iya kita ditindas sebagai warga? Ya Masa kan? iya bener. Nah, bener sih. itulah kenapa gua mulai mengumpulkan informasi Nah, informasi satu apa yang persatu. Wah banyak Chat, dari kerjaan mereka, bahkan pengedaran narkoba mereka, terus bagaimana mereka berbisnis, itu gua mulai cari-cari tahu. Oke, ya ini obrolan rahasia nih. Sampai pengedaran narkoba nih. Ya, Berbisik aja kita ya, berbisik ya. Oh, boleh nih. Emang Pelan-pelan nih ngomong nih. pelan-pelan nih. Siapa tuh yang ngedarin narkoba di sini tuh? jadi singkat ceritanya ada sekelompok orang yang mengatasnamakan mereka HT. Di situ aja nggak sih? Di situ aja nggak sih? Boleh. Gua ngeri ketabrak dah. Oke. Iwan masih berenang nih. Ini mulai dari sini dulu nih, strukturalnya nih. Anjing langsung obrolan pro player RP semua nih, 3 orang nih. Yang mengatasnamakan HT. Nah, HT HT. itu HT itu Bener juga loh. dari apa yang diobrolin orang-orang, ini adalah kelompok yang memimpin semua kelompok-kelompok yang ada di kota ini. Oh, Si HT nih. HT. Si HT ini. Oke. Kelompok yang memimpin semua kelompok di kota dalam Ya. artian Godfather-nya nih kelompok HT nih. Godfather, Betul. betul. Oke, terus. Dan informasi yang gua dapet, gua juga udah pernah ketemu orangnya di sini ya, rada gembul. Kemungkinan paling besar mungkin adalah yang ada salah satu di dalamnya adalah orang yang bernama Vito. 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 Oke. Oke. Don Gue ingat-ingat Vito. nih. Bentar. Ponakanku kayaknya bikin restoran dibiayain oleh Don Vito. Ah, mungkin. Dia punya restoran juga di situ, ada Iya. namanya Resto Tuh Vito. restorannya tuh. Oh yang ini ya yang di GPS logonya mahkota itu ya? Iya, pokoknya mahal dah itu Bentar, restoran. aku telepon ya. Ponakanku ada nggak di kota ya? Gimana sih cara tahu ada dulu, lagi di kota atau enggak? Nggak bisa ya? Telepon Nggak aja bisa. coba. Masa Norak. lu tanya kayak begitu? Cuma nanya aja yang punya siapa. Soalnya kemarin dia sendiri yang cerita. Nama lu Wiseman nih, masa nggak wise? Masa lu tanya tuh Lu tentang tenang narkoba? aja. Oh iya. Gua harus tahu Don Vito ini siapa dan gimana cara mendekatinya. Untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi something, kita harus mendekati salah satu dari 3. 3 apa? 3 apa? Salah satu dari 3 orang, antara penguasa, orang kaya atau orang gila. Kalau yang kau bilang ini kan Don bener Vito ini lagi. penguasa orang kaya dan gila kan? Ya. Betul. Kita harus deketin dia. Nah, sebenarnya
gue sudah mulai mencoba juga dari sebenarnya gue merelak. Jadi anak saya ada 8 di sini. Oke. Semua bang. Anak saya 8, cucu saya 7, cewek semua. Kok setua itu ya, Puy ya? Iya, saya setua itu. Oke. Nah, 3 di antara mereka ditawarkan oleh Vito ini untuk menjadi kekasihnya. Terus saya bilang sama anak saya, ya udah nggak apa-apa, kamu deketin aja. Mana tahu nanti. Bentar. Sorry aku potong. Sorry banget, Puy, aku potong. Ini Vito Mangkuwanito nama lengkapnya. Bukan. Bukan. Oke. Bukan. Sorry. Kok 77-nya mau dipacarin gimana itu? Tiga. Oke. Nah. Lanjut. Jujur lu bangsat. Nah, ya udah habis itu gue bilang sama anak gue, ya udah nggak apa-apa, cobalah dekat, mana tahu ada informasi-informasi yang lebih mudah didapatkan daripada gua harus keliling ke kelompok-kelompok negosiasi, ngobrol-ngobrol gitu. Itu kan lebih cepat gitu. Langsung ke kepalanya, kepala ular nih kita nih. Tapi di samping itu juga gue itu ada dinaungi sama satu kelompok. Nih gue terbuka nih. Gue ada dinaungi sama satu kelompok yang dimana dia emang mau naungin gue aja untuk supaya dia bisa kasih tahu informasi apa yang terjadi. Gitu. Oke. Tentang bagaimana semua Kelompoknya bergerak. apa? Bukan HT berarti? Bukan. Ini kelompok di bawah tanah? Atau kelompok berseragam? Enggak. Sudah diakui. Sudah diakui di kota Sudah ini. diakui. Oke. Dan kau nggak mau bilang tuh kelompoknya apa? Ya gue bilang juga nggak masalah sih. Apa kelompoknya? Namanya Royal. Oh, kelompok Royal. Oke. Jadi waktu itu sebenarnya singkat ceritanya Royal gue tuh izin doang sama orang-orang yang ada di daerah situ. Kayak gue sama Jawa, jauh ini kita capek ngobrol di sini tuh, kita cobalah kita cari tempat, kita izin aja sama orang-orang setempat situ. Nah akhirnya dia nawarin, daripada lu di sebelah Puy, mending lu di sini aja, nggak apa-apa. Sambil lu bisa melihat juga apa yang terjadi gitu. Gue senang juga ada orang baik gitu sama gue. Oke. Dan dari sana. Oh ya, terus dari. Dan dari sana juga gue mendapatkan senjata. Royal. Akses Dari senjata ya. Royal. Nah, yang menjualnya ada beberapa kelompok. Salah satunya adalah orang yang baju merah tadi tuh. Kelompok dia. Oke. Pemasok dia. All Star. Itu yang menjual senjata di kota ini, All Star. Salah satunya kayaknya. Nggak mungkin dia doang. Nggak dia doang. Berarti ada 2 sama si Royal. Karena kan Ada gini, beberapa. karena kan Royal kan kelompok dia kan. Dia pasti kan mempunyai problem sama kelompok-kelompok lain, dan mungkin dia belinya ke si All Star ini aja gitu. Jadi yang gue tahu untuk saat ini ya itu. Oke. Mana tahu ada yang lain yang jual, cuma mungkin dia bermasalah kan. Oke. Jadi gini. Gua warga baru di kota ini. Dan jujur dignity gua kesenggol sih sama orang-orang berrompi tadi yang menggunakan pentungan baseball. Oke. Kita kan korsa banget nih jiwanya nih. Betul. Kebersamaan banget nih. Iya. Gimana? Gua mau nggak mau harus balas dendam sama orang berrompi tadi. Tapi balas dendamnya, Richard, menurut gua sebelum kita ke misi balas dendam itu, ya kita harus prepare semuanya. Nah ini yang mau aku jelasin. Boleh. Nah, cara balas dendamnya kita bukan siapa-siapa. Jelas kan, kita bukan siapa-siapa. Betul, setuju. Dan si Papuy udah di Royal. Dalam artian udah ada koneksi dengan orang Royal. Cara paling baik balas dendam adalah kita tidak perlu turun tangan, tapi mereka bertabrakan. Adu domba sama Royal. Jangan cuma Royal doang. Oh, boleh. Apa ide lu? Ideku diadu domba sama Don Vito. Kebetulan aku ada linknya dari ponakanku. Kau ada linknya dari Royal. Mungkin Valentine ada link dari All Star. Tapi Valentine trusted gak? Sejauh ini masih trusted, tapi kita coba dulu aja, kita cuci otaknya. Oke. Nah, terus gimana caranya tuh rompi hancur sampai kita yang pakai rompinya?
Wah, Kudeta. Otaknya udah kudeta. Demennya nyelip-nyelip ya bang ya, nggak berubah ya. Halo. Abang gua nih. Ya, halo ini siapa ya? Richard namanya bang. Ini siapa nih Bang Geribo nih? Aku onta bang. Nah pas, Onta ya? onta gua percaya banget. Pas. Gue bilang apa pas kan? Masa iya baru. Lu percaya kenal. cepet nih, lu gampang percaya sama orang nih. Baru tahu namanya abang saya. Lu kan Langsung bukan langsung. Lu kan bukan Sudibyo. Memang gua bukan Sudibyo. Memang bukan, tapi gua kenal banget sama Sudibyo. Itu bener. Setuju langsung aja. Gua tuh fans beratnya Sudibyo, teman-teman Sudibyo gua kenal lu semua. dititipin ya, dititipin temen ya. Bukan, gua fansnya Sudibyo. Tinggal Zota nih, satu lagi nih. Berarti misinya dia melengsarkan jauh. Bukan melengsarkan. Badge-nya kita copot, kita pakein di rompi kita. Gelo nih. Gak jauh-jauh dari berkendara dia ya otaknya ya. Boleh sih itu. Marco, gimana pendapatmu Marco? Ntar dulu, ini lu tanya dulu, abang ade lu suka berkendara nggak? Motor lu? Kalau Lihat. gini nggak ngerti. Kasih tahu. Marco, kasih tahu Marco. Gua nggak bisa ngomong buat yang lain ya. Cuma kalau menurut gua di sini itu berkendara sih gue jarang banget nih. Cuma itu kayak satu hal yang perlu dicoba sih di hidup gua. Gila. Jadi gua Ya, rasakan Ada ingat nggak ininya sensasinya EMC? lu Tagline-nya ditabrak EMC ada tapi ingat lu nggak? nggak bisa nabrak orang. Nah itu nanti ada sensasinya itu. Kayak naik mobil naik empat roda kayak meh. Gue udah kepikiran lagi logonya udah kepikiran lagi burung hantu bagus nggak sih? Burung hantu bagus banget anjing. Keren tuh anjing. Out of the box. burung hantu ya. Gue udah tahu namanya juga sih, Independent Motorcycle Club. Independent Motorcycle Club. Oke, IMC disingkat ya. Independent Motorcycle Club. Kita pakai hashtag IMC hebat gimana? Ah sedap. Tapi mah kayaknya kalau di sini mah kayaknya nggak ada yang buat lu pusing sih, Bang. Kenapa tuh? Ya enggak, nggak ada yang buat lu pusing aja, takutnya kan. Betul. Kayaknya iya. Sebenarnya mending kalau gua bilang mending kalau mau kita berkendara aja dulu. Kita kasih tahu ke mereka bahwa kita salah satu komplotan yang berkendara juga. Iya, Cuma kalau iya, mereka menyenggol kita kasih paham kan Kasih gitu. paham, oke. Berarti Betul, kita walaupun- menggunakan dua rencana nih. Oh Pertama- misi revenge-nya balas dendamnya one day akan tercipta. Jadi soal tabrakan tadi, soal kita adu domba harus tetap jalan. Oh boleh. Objektif nih. Objektif sambil kita bikin identitas, yaitu kita menggunakan motor. Damn. Kita tunjukkan bahwa ada klub motor yang lebih bagus daripada mereka. Damn. Itu dia. Emang tinggi nih orang nih. Boleh dah. Terus lo gue pikir-pikir otak lu busuk sih, Cat. Emang Busuk nih, Cat. lu adik Busuk gue banget ya. Dia Gue gak nyangka lo abang gue busuk. dia udah malas melewati Cocok Pets. ya untuk di pemerintah ya. Iya. Tergantung. Pemerintah Tapi mana untuk nih? Pemerintah cocok mana dia. nih? Dia memerintah cocok dia. Banyak lah lu perintah siapa ke Bang Cat? Ya udah, Gimana? boleh Cat. Oke, berarti soal motor akan aku coba deketin Vito untuk ngebiayain kita. Wih, sedap. Masa emang iya kenal bisa nama langsung Vito? begitu Emang anjing? kenal? Logikanya ponakanku dibiayain, udah pasti ada hubungan kerjasama. Tinggal di brainwash tipis-tipis supaya dia Anjing, bisa gua jadi langsung investor ganti motor baju, kita. Anjing. Gimana? Investor. Oke, saya suka ada investor. Oke. Oke. Pinter banget. Investor ya. Ponakanku mana nih? Ini Lu telepon dulu Bang. linknya dari Lu kok mau ponakanku diponakan nih. sih, Bang? Ini ponakan kau juga. Namanya Notpot, masa kau lupa? Nggak, gini deh. Kalau misalkan lu ketemu sama si Vito itu, lu mau ngomong apa? Semua baik kondisi, nggak bisa tiba-tiba langsung ngomong. Tujuan awalnya atau tujuan aslinya adalah untuk minta duit supaya dia mau menginvest klub motor kita.
jadi lu kenalan gitu ya, lu memperkenalkan diri. Ya, tapi caranya gimana tergantung situasi. Misalnya sambil mancing, ya mancing bareng dulu. Oh, lu mancing Oke. bareng tapi sambil setelan motor nggak sih? Anggaplah kalau ketemu Boleh. bisa, anggaplah kalau ketemu bisa chat. Hmm. Gue coba telepon Bian ini. Jangan sekarang kita coba setelan motor dulu. Kita harus Iya, bawa iya. motor dulu. Tapi Iya, kita paham. nggak ada duit nih, Cat. Gimana, Cat? Anjing, dia lagi Lu beli tau nggak motor harga mahal. cliffhanger berapa chat? Di Bian, Iya, Chat? bukan 25.000, bukan, Cat. 200.000 200 Cliffhanger lu. cliffhanger. Cliffhanger tuh. Cliffhanger Iya, yang 200.000 tuh. biasanya tuh ntar lu kalau masuk radio, saya masuk radio brem-brem gitu ntar gitu coba lu belajar dulu dah. Oke. Coba belajar dulu dah mendingan dah. Brem-bremnya itu dah. Halo, Richard masuk radio. Brem. Lawas. Gua akuin lawas tuh. Oh, berarti penentuan presidennya nanti presidennya abang lu aja tuh, Chat. Si Duda. Abang Kevin ya? Oh, Kevin. Nanti sebelum kita mau ngapa-ngapain ya kan, mau Ah. activity. Siapa kita gitu jangan lupa. Siapa itu. kita? Salam satu aspal. Halo. Nah, itu dia. Ini biasa lah, ngapain lagi selain mancing? Atau Marco, lu mau coba jadi presiden Marco? Wah, ntar dulu ya berkendara Iya, aja nggak bener. pernah nih. Kalau aku baca aura paling cocok Jawa sih. Iya, Kalau aku baca aura Jawa deh. Lihat tuh. Dari setelan semuanya udah Jawa banget sih presiden Iya, sih. tadi mancing sih sebelahan angkat-angkat ya kena auranya gitu terpapar, Cok. udah kalau udah Oh, yaudah. strukturalnya Oh, ya. jauh, atur strukturalnya jauh langsung buat jauh. Oke. Gak usah kita naik motor dulu, kita beli motor Iya, murah-murahan jadi dulu. udah jangan aneh-aneh struktural Gak ada udah. yang murah 200.000 Chat. Paling murah. Iya. Motor 2 tak, Cliffhanger. 2 tak apa sih bahasanya? Gargoyle, cliffhanger. Kok 2 tak anjing? Motor apa sih bahasanya anjing? Lupa. 2 silinder. Dua silinder, gimana? ya. Iya, 2 silinder. Motor Iya, 2 silinder 200.000 paling murah. Paling murah. Kita harus pakai cara nih. Motor yang biasa berapa paling murah? Kita harus punya motor dulu nih. Itu yang udah gue bilang cliffhanger itu 200.000 tuh cliffhanger. Makanya butuh itu donatur tuh. Oke. Bantu banget. Ya minimal dia taruh 5 juta lah dulu lah buat beli motor bisa. Oke. Seenggaknya beli motor 5 aja 5 kita bisa boncengan. Bisa. Oke, berarti kita butuh investasi pertama ya sebelum ke Don Vito. Tak, tolong hubungi Merah Darah dong. Iya bener ya merah, bagus tuh. Jauh kena. Ya gua rasa kalau motor pun segitu harganya. 200.000, 250. Mahal lumayan. Oke, kita coba pakai tabrak langsung aja. Kita cari masalah dulu supaya bisa dapat alasan. Ya udah kalau gitu kita kayak ini aja, kita langsung berkerumun aja, udah kita jalan bareng-bareng. Kalau ditanya lu dari mana, banyak ngomong, kalau perlu tahu dari mana. Itu udah kasih paham aja. Orang nggak ngerti politik, papuy. Kasih tau dah. Kita harus Bang, playing politik lu victim gimana, Bang? dulu. Kita datang tuh ke tempat motor-motor itu. Oke. Terus Gimana caranya kita korban? what the fuck? Setelah kita menjadi sebuah korban suatu masalah, kita bisa untuk goreng-goreng. Lu Iya. mau jadi enggak, lu mau jadi korban, berarti harus ada barang bukti, harus ada yang foto. Iya. Lu mau jadi tukang fotonya gitu anjing. Lah gue jadi yang di depan juga nggak apa-apa, gue gimana ditugasin aja. Ya udah jauh, telepon BMC jauh. Bukan. Buset. Itu dia langsung Ada. mau keluar kota nih. Dia mau Ada keluar kota BMC. nih, trauma nih kayak Emang. si Mas nih. Lah kemarin Jawa kenalan sama orang namanya TJ. TJ namanya. Wow. Terus gue tanya kan, kayak gue kenal nih, gue yang orang yang bikin lu nggak nyaman dan pindah ke sini. Anjing. Gue denger tuh itu beneran gue denger tuh. Gue denger tuh. Kelas nggak lu? Gitu Gila. kan tuh bulu kuduknya berdiri nih. Ini. Aduh. Gila.